Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Bismillah hadratin ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin was sahabati wa tabi'in wa tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil mukarramin khususan malaikatil jibril wa mikail wa israfil ma'izir alaihi wassalam wa ila hadratin bil sanashadin wa ila hadratin syam qadin jilan yaradallahu an ila hadrati abaina wa ummahatina وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وذرياتنا ومشايخنا وخصوصا حضرة الشيخ اسمه الشريف إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب إلى حضرة من ولد القرية ومن فتح إلى حضرة أهلنا وأهلكم برضا الله بشفاعة رسول الله شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan ma'unah sehingga bisa melaksanakan ibadah sholat fardu, sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan hidayah dari Allah sehingga bisa melaksanakan segala perintah-perintahnya, terutama perintah yang wajib maupun perintah-perintah yang sunnah, dan kita mampu untuk menjauhi segala larangan-larangan ataupun yang telah ditentukan, larangan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa melakukan ibadah, kita bisa menjauhi larangan, itu semuanya adalah pertolongan dari Allah. Makanya dalam setiap khutbah Jumat itu mesti ada untuk kita meningkatkan ketakwaan. Karena ending dari kita hidup di dunia ini adalah ketakwaan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia ataupun jin itu pada dasarnya
diciptakannya itu adalah untuk supaya beribadah, illa liya'budun, supaya mereka manusia dan jin itu semuanya beribadah kepadaku, illa liya'budun. Sehingga maka kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah, sebagai hamba, maka patutlah kita untuk selalu beribadah, yang semua apa yang kita lakukan di dunia ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Dulu pernah saya sampaikan bahwa bentuk ibadah itu tidak mesti hanya sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya seperti itu saja, tidak. Tetapi apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita bekerja, kita makan, kita minum, kita olahraga, ataupun kegiatan yang lainnya, itu semuanya bisa dinilai ibadah ketika kita niati. Innamal a'malu bin niyat. Kalau semua pekerjaan itu kita niati, maka semua itu akan menjadi nilai ibadah, mendapatkan pahala, mendapatkan ridho dari Allah. Kalau kita hanya sebagai ritual biasa saja, makan hanya untuk kenyang saja, olahraga hanya untuk sehat saja, tapi kalau kita niati, saya makan biar punya tenaga untuk mengerjakan ibadah kepada Allah, saya olahraga biar selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalankan segala perintahnya, yaitu di situ. Kalau kita niati, ada niatnya seperti itu, maka di situ ada nilai ibadahnya, ada nilai plusnya. Di samping sehat juga dapat pahala. Maka semua pekerjaan itu ditentukan dari niat. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang pada bulan ini sudah kita memasuki bulan Rabiul Awal, atau biasa kita sebut dengan bulan Maulud, bulan Mulud. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih menangi dalam masuk di bulan Maulud pada tahun ini. Bulan Maulud ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad, bulan kelahiran dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Maka patutlah kita merayakannya, kita perbanyak membaca sholawat kepada beliau. Semua umat Islam nabinya itu sama, meskipun organisasinya, ormasnya berbeda, NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, semuanya tetap nabinya adalah Nabi Muhammad. Maka sholawatnya juga kepada beliau juga, bersolawatnya kepada beliau, karena kita sebagai umatnya. Dan perintah sholawat sendiri itu langsung diperintahkan oleh Allah. Kalau dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita melakukan ibadah-ibadah, aqimus sholah, jalankan sholah, wa atuz zakah, keluarkan zakat. Itu semuanya perintah Allah yang langsung kepada kita dan Allah tidak melakukan. Apakah ada perintah sholat kemudian Allah juga sholat? Allah itu tidak butuh sholat dan tidak sholat dan tidak butuh sholat. Allah merintah kita zakat, Allah tidak zakat juga tidak perlu zakat. Kalau perintah bersolawat itu Allah memerintahkan kepada kita dan Allah juga melakukannya. Itu salah satu-satunya perintah yang Allah juga melakukan. Buktinya apa? Dalam perintahnya itu kita sudah sering dengar, sudah hafal semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Bentuk yusholluna itu adalah bentuknya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya pekerjaan yang dilakukan sekarang atau akan datang. Jadi kalau ditanya ada orang yang nanya, Allah sekarang lagi ngapain? Allah sekarang lagi apa? Ada yang bisa jawab? Nah, jawabannya ya ada dalam ayat itu. Allah sekarang lagi apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Dalam ayat itu kata yusholluna itu berarti sekarang dan akan datang, berarti seterusnya. Sekarang dan akan datang dan seterusnya akan datang itu Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya, berarti kalau ditanya Allah sekarang sedang apa, berarti Allah sekarang sedang bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Maka tentu kita sebagai hamba Allah dan perintah yang terakhirnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Nah, di situ disebutkan orang-orang yang beriman, bukan orang Islam, bukan ya ayyuhalladzina muslimuna, bukan, tetapi amanu, orang-orang yang beriman. Apakah beda orang yang beriman dengan orang muslim? Sebenarnya sama. Maksudnya orang yang Islam itu tentu beriman. Orang yang beriman itu juga beragama Islam. Nah, maka orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dalam hatinya itu ada panggilan jiwa, ada panggilan hati, dan orang-orang yang sadar terhadap keimanan. Lah itu kemudian shollu, diperintahkan untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi, shollu alaihi wasallimu taslima, dengan solawat yang betul-betul solawat. Nah, redaksi solawat yang paling singkat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nah, seperti itu juga bisa. Kita diperintahkan untuk membaca solawat, karena membaca solawat itu pahalanya besar. Bacaan yang kita tahu tidak tahu maknanya, tapi kita mendapatkan pahala, yaitu Al-Quran dan solawat. Kita membaca solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, artinya apa ya? Tidak tahu artinya. Kita membaca saja tidak tahu artinya, itu dapat pahala. Man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Dalam hadisnya, riwayatnya, redaksi hadisnya seperti itu. Kalau kita membaca sholawat 1 kali saja, maka akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali, mendapatkan 10 kebaikan. 1 sholawat kita mendapatkan 10 kebaikan. Semakin banyak kita membacanya, semakin banyak pula kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah, di situ kita mendoakan Nabi Muhammad. Kita mendoakan itu berarti kita mengharapkan doa kepada diri kita sendiri. Kemudian kita dulu sering dipesani orang tua, mbah-mbah kita, kalau kita mau pergi, maca sholawat sing akeh. Ketika mau bepergian, mau tindakan jauh, nah, mesti pesennya baca sholawat yang banyak. Kenapa? Karena dalam bacaan sholawat itu ya ada hikmah, banyak hikmah yang dapat kita petik dari membaca sholawat. Termasuk ketika perjalanan kita akan diberikan keselamatan, diberikan perlindungan dari Allah. Saya pernah dipesanin sama orang tua, kalau mau perjalanan baca sholawat. Ketika membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pada lafadz Muhammad itu kan ada lafadz mimnya, ada mim. Mim itu kan bentuknya bulat. Nah, di dalam bundaran lafadz mim itu kita bayangkan bahwa kita ada di tengah-tengahnya itu. Nah, tujuannya apa? Ya, kita agar diberikan perlindungan. Kita bayangkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita berada di tengah-tengahnya mim. Ya, untuk perlindungan diri agar kita selamat dalam perjalanan, diberikan keselamatan. Karena banyak dalam perjalanan itu kita tidak tahu, kita sudah hati-hati tetapi ada kendaraan lain yang nyenggol, kan tidak tahu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin mematuhi segala aturan dan hati-hati, ya kan kita tidak tahu dari aspek yang lainnya. Maka perlu kita berdoa, salah satunya dengan membaca sholawat itu tadi. Maka di bulan Maulud ini kita perbanyak membaca sholawat, dan membaca sholawat itu tidak ada perbedaan di antara semua orang. Ya, tentu tidak ada perbedaan karena itu perintah langsung yang dari Allah dan memerintahkan kepada kita semuanya. Kalau ada orang berdebat tentang sholawat, tidak usah sholawat, kenapa harus sholawatan? Ya itu tentu keliru, karena membaca sholawat itu jelas-jelas adalah perintah. Cuman kadang kita caranya yang kurang pas mungkin, ya itu yang perlu ditata ulang. Ya, tapi yang jelas perintah membaca sholawat itu jelas adalah perintah yang mutlak, perintah langsung dari